warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma taqabbal qulubana bi dzikrika wa atim ni'mataka wa asbih alaina min fadlika wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna mimma yakun waghfir lana ma la ya'lamun. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para jamaah pengajian rutinitas malam Senin Majlis Taklim dan Maulid Al-Kamaliyah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat-sahabat kita hormati Sahibul Majlis Al-Kamaliyah Al-Ustaz Muhammad Arif Lubis beserta keluarganya. Sahabat kita hormati penasihat Majlis Al-Kamaliyah Al-Ustaz Haji Muhammad Nuril Anwar, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati berkali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Ali bin Shalih Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan terus ditambah mahkota kemuliaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih yang berkaitan dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi hadzal kitab, wa man tawadda'a li ghaniyyi li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Wa man tawadda'a, dan barang siapa yang tawadu, merendahkan dirinya, li ghaniyin, kepada orang kaya, li ginahu, karena kekayaannya itu, faqad dhahaba sulusa dinihi, maka hilang sepertiga agamanya. Ayat ditafsirkan yakni li'anna syari'ata, karena sesungguhnya syariat agama, ayyakuna ta'dzibun nas, itu adanya mengagungkannya manusia, di ajli sholaihi, karena kesolehannya orang, wa di ajli ilmihi, karena kealiman ilmunya, duna ta'zimi li ajli malihi, bukan karena besar banyak kekayaannya. Nah ini hati-hati. Fa inna man akramal mal, maka sesungguhnya orang yang memuliakan harta, ahannal ilma wassalaha, itu dia menghinakan terhadap keilmuan dan kesolehan. Nah jadi hadis yang berikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita pegang. Barusan diceritakan oleh Ananda Rifki bagaimana luar biasanya. Tidak ada dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam yang bisa memberikan syafaat. Tidak ada bisa. Untuk semua daripada umat-umat mereka, tidak ada yang bisa memberikan syafaat mereka. Semua disebutkan dengan syafaatul uzma. Disebut syafaatul uzma adalah syafaat Rasul kepada seluruh pengikut-pengikut umat-umat Nabi terdahulu. Makanya kalau kita hidup sekarang nih tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti Nabi kita tercinta, kita adalah orang yang paling rugi-ruginya. Kenapa? Jangan sampai umat-umat terdahulu mendapatkan syafaat dari Rasul, sedangkan kita sendiri sebagai umatnya yang hidup di zamannya, yang hidup di masa syariatnya,
justru kita tidak mendapatkan daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan sholawat kita, maulid kita diterima olehnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan dan pengakuan sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis ini Nabi menekankan kita tidak boleh kita takdim, hormat, mengagungkan kepada orang dengan kekayaan. Makanya pengajian terdahulu saya bilang, ente kesini karena Ustadz Arif atau karena saya? Lah kok bisa begitu? Karena yang namanya ilmu itu bersambung terus. Kalau seandainya kita menghormati beliau karena kekayaannya, maka hilang sepertiga kekayaan daripada keimanan kita itu. Makanya santri mah haram. Ada istilah haram dari gurunya. Santri cium tangan sama orang kaya. Yang kaya, orang kaya itu nggak alim, orang kaya itu nggak soleh. Haram santri cium tangan sama orang kaya. Kalau sampai itu santri cium tangan, sampai dia tawaduk kepada orang kaya yang tidak soleh, yang tidak beriman, yang tidak bertakwa, yang tidak alim, maka dia merusak kadar kesantrian, keilmuan yang diberikan oleh gurunya itu. Kalau sekarang saya tanya, kebanyakan kita ngormatin orang alim apa orang kaya? Ngormatin orang karena kekayaannya apa karena kealimannya? Hah? Karena apa? Makanya hidup kita belangsak terus, rendah. Kalau bicara orang kaya, paling kaya siapa? Hah? Fir'aun. Bicara orang, Fir'aun udah tumbang, Korun tumbang. Makanya nih majelis nyelamatin kita. Haram hukumnya kita berteman itu membicarakan status sosial. Tidak ada orang yang hebat karena kekayaan itu, nggak ada. Mereka cuma hebat dilakukan oleh para penjilat. Kenapa? Berapa banyak jutaan miliaran orang kaya yang mereka hidup kaya, mereka mati hina dilupain orang. Pejabat banyak nggak yang mereka ketika hidupnya dipelukin banyak pengikutnya, ketika mereka mati dilupain? Ya. Banyak nggak? Ya. Orang kaya banyak yang begitu? Banyak nggak? Naudzubillah, ikutin para wali. Mereka para wali kaya luar biasa. Kenapa? Digunakan kekayaannya itu untuk membantu dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihatin para wali, tidak ada para wali yang diceritakan mereka ketika mereka hebat, ketika mereka dihauli daripada haulnya tersebut, dibacakan manaqib-manaqibnya, nggak ada yang bicara kekayaan, nggak ada. Ini bicara itu apa? Kealiman, kesolehan dan keramatnya, betul nggak? Habib Soleh Tanggul kaya nggak kira-kira? Habib Bakar Gresik kaya nggak? Habib Ali kaya nggak? Habib Syekh Wakar bin Salim kaya nggak? Abah Guru Sekumpul yang besok kita haul di Pondok Sarang Tawon, saya tanya kaya nggak? Kaya, tetapi kita mengenang mereka bukan karena kekayaannya, tetapi karena kealimannya, karena kesolehannya, karena kedermawanannya. Makanya kita nih nyampe ngaji ditinggalin karena nyari duit, manusia paling goblok sedunia sebilang. Buat apa kita nyari duit? Sedangkan Rasulullah melarang kita sebagai umat Islam menghormati orang yang dia kaya tapi nggak punya agama. Buat apa kita nyari sorotan begitu? Kita kan kebanyakan mohon maaf, umat Islam sekarang kan ikuti gaya orang-orang kafir. Bener nggak kira-kira? Pengen dihormatin karena kekayaan yang kita malu hidup miskin. Padahal orang miskin, umat Rasulullah yang miskin, dia akan didahulukan masuk surganya. Kiai-kiai, wali-wali yang miskin, mereka akan masuk ke surga duluan. Para mujahid-mujahid, orang yang mati fi sabilillah, ketika mereka mati dalam keadaan miskin, sedangkan para banyak mujahid yang kaya, maka yang terlebih dahulu dimasukkan ke surga adalah para mujahid-mujahid yang miskin. Bahkan orang miskin bisa memberikan syafaat kepada orang yang lainnya. Orang kaya boro-boro pakai syafaat, buat bikin dia susah. Nah, kira-kira makanya saya pesan sama Ustadz nih, hati-hati, kekayaan ini bisa fitnah. Saya bersyukur beliau ini ditakdirkan oleh Allah, diberikan contoh oleh orang tuanya, beliau mengikuti sifat dermawannya, kita dukung dan hormatin itu bukan karena dia kayanya, karena baiknya.
Mungkin kalau dengar kisah kalau beliau sama karyawan itu kayak kalau kurang dipecah-pecahin kayaknya sama dia itu. Ada banyak korupsinya betul. Tapi kenapa didimin baik? Itu hilm, bijaksana itu. Makanya kalau kita kerja sama orang yang jujur, yang benar, kenapa harta ini nggak akan kita bawa mati? Tetapi bakal kita pertanggungjawabkan setelah kita mati. Hati-hati, hati-hati. Makanya saya berpesan kepada kalian, pada diri saya pribadi, ayo kita jaga diri kita, ayo kita datang ke majelis, ayo kita ngaji, bukan untuk jadi orang soleh, bukan semata-mata kita pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz, pengen sok-sok dianggap orang baik, bukan, karena ini kebutuhan kita. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biar kita paham bahwa dunia ini bukan suatu patokan, kita dimuliakan oleh manusia, apalagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab yang jujur, banyak orang kaya di lingkungan kita? Banyak nggak? Saya tanya, mereka dihormati apa ditinggal sama orang? Ditinggalin. Kenapa? Karena mereka satu nggak alim, mereka nggak soleh, yang kedua mereka orangnya pelit. Punya rumah bagus, mobil bagus, duit banyak, pelit. Saya tanya, deketin orang agak kira-kira? Agak, bakal dijauhin. Lah kok bisa begitu? Karena sama Allah itu dilaknat. Jangankan orang awam, ada orang awam, jangan santri aja pelit dalam barokah, ustadz pelit dalam barokah, kiai pelit dalam barokah. Makanya nggak ada sejarahnya seorang wali diangkat kewaliannya kecuali orang-orang yang dermawan. Makanya kalau kita dermawan itu ada jalan ciri-ciri jadi wali itu, amin. Tapi kalau kita pelit hidup, jangankan jadi wali, kayak ngimpi wali juga kagak kayaknya. Diakui jadi pengikut wali juga kagak. Makanya teman-teman, ayo, saya mengajak karena menjadi sekatan kita ini kebanyakan harta. Sama saudara jauh gara-gara harta, betul. Abang berantem sama adik gara-gara, orang tua sama anak berantem gara-gara urusan, tetangga sama tetangga berantem gara-gara urusan. Hah? Betul gak kira-kira? Ina'udzubillah. Ayo kita ikhtiar. Silakan, kaya boleh, cuma jadikan alat. Enggak dilarang, enggak diharamin, kita kaya itu enggak diharamin. Tetapi kudu bijaksana. Gunakan alat kita, kekayaan kita, yaitu untuk membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Kenapa? Karena syariat itu mengagungkan orang-orang itu karena kesolehannya, karena kealimannya. Hati-hati. Kadang kalau orang miskin dijauhin, kalau orang kaya dideketin. Kalau ente punya teman begitu, jangan dideketin. Ini orang penjilat yang begini. Justru Rasul mengajarkan kita dalam kitab Nasihat Dunia, kita lebih sayang kepada orang-orang miskin dibandingkan orang-orang kaya. Ustadz Arif, kalau dia bukan orang yang dermawan, dia bukan orang yang baik, bukan orang yang bijaksana, gua nggak di sini. Kenapa? Fitnahnya gede banget. Tetapi kita lihatin unsurnya, jalannya kita lihatin. Oh, orang ini mahaba betul ke wali, cinta betul dengan para habaib, kepada agama demen, ke anak yatim luar biasa sayangnya, ke fakir miskin demen, ya Allah ya Robi, suka membantu. Ini orang ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Makom kemuliaannya tidak disegel, harus diwariskan kepada anak-anaknya. Dan biar orang-orang yang dekat dia paham bahwa sesungguhnya Allah memberikan kemuliaannya bukan karena hartanya, tetapi karena sikap amal solehnya, karena amal baiknya, karena ketakwaannya, bukan karena keuangannya. Benar nggak kira-kira? Jawab yang jujur, begitu bukan kira-kira? Bener nggak? Lo kan ente yang lebih lama yang bergaul, gue kan baru. Bener nggak kira-kira begitu? Penjelasan saya salah apa kagak? Tapi kalau beliau orang bukan soleh, ente kesini neraka buat ente itu. Apalagi ente, kamu yang orang kaya, iya, apalagi pejabat bloon ente. Ada santri ke pejabat cium tangan, goblok ente. Apalagi pejabat kafir cium tangan bolak-balik, rontok itu ke santrian kita itu. Rontok.
Kenapa? Karena hancur semuanya, bukan dunia, bukan agama. Makanya Rizki, ayo saya terus motivasi, gunakan alat kita untuk mencetak anak-anak kita jadi anak yang soleh. Makanya kita mah dilarang betul, sampai kita bermusuhan kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga, kepada saudara itu gara-gara urusan harta. Apalagi sama teman nih, gara-gara berantem gara urusan duit, itu manusia paling bodoh itu. Kenapa bisa begitu? Karena rusak. Tidak boleh kita berhenti bantu. Sebentar saya baca. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Boleh kita bertengkar sama orang di dalam urusan beragama kepada orang-orang yang zalim, berarti boleh bermusuhan dalam konteks agama. Di dalam konteks itu gak boleh bermusuhan. Saya tanya sekarang, kebanyakan yang jadi keretakan antara keluarga, agama, apa urusan dunia? Hah? Betul nggak? Makanya hati-hati santri, saya pesan pengamal musim tiduran, jangan ente pukul bahwa keberkahan itu harta, jangan. Bukan, amal soleh dan ilmu. Sedikit harta digunakan itu luar biasa. Ilmu yang sedikit dimanfaatkan itu luar biasa, berarti barokah. Bukan kita bicara ya kudus atinal fulus waman adri fawankus bibarakati Habib Abdullah Idrus. Awas, jangan berharap kaya karena itu, jangan, gak boleh. Salah kalau begitu Pak. Abah Gurus Kumpul bilang, siapapun yang mengamalkan ya kudus atinal fulus waman adri fawankus bibarakati Abdullah Idrus, kalau dia untuk memperkaya diri gak bakal diredoin. Itu wiridan untuk menarik rizki, untuk minta duit secara zohiriyah wal batiniyah. Itu diajarkan Abah Guru Sekumpul dan diajarkan oleh wali-wali yang lainnya, diijazahkan kepada kita sampai kita baca, sampai kita wirid. Itu minta duit, tetapi syaratnya satu, duit nanti yang kita punya harus digunakan untuk membela agama Allah, bukan untuk memperkaya diri. Coba Pak Guru Sekumpul, luar biasa. Ayo, sekarang lu kondangan sama sedekah banyakan mana? Jangan. Sedekah sama kondangan banyakan mana? Jangan. Kondangan. Lu karena apa itu kondangan banyak? Nah, Balikin. Yang kedua karena gengsi. Kalau sedekah lillahi ta'ala Ustaz, ikhlas, yang penting mah ikhlas, di mata lu ikhlas. Ikhlas 12.000, ikhlas di mata lu. Hati-hati, kita bukan ikhlas cuma kikir berbalut agama. Jadi kalau kita buat dunia bisa mati-matian, misalkan mau gengsi, kita mau kondangan gengsi cuma goceng, enggak, ceban 20.000, malu, bukan masa sekarang mah. Kecuali tahun 80 zaman Bang Taufik, itu masih 1.000 laku. Kondangan segitu walaupun makan 2 piring masih laku yang begituan mah. Sekarang paling kecil 20.000, 30.000 bocah. Betul nggak kira-kira? Kalau ke orang aja kita gengsi, kalau ke manusia aja kita gengsi, seharusnya kita sama Nabi, sama Allah harus lebih gengsi. Kenapa? Karena amal ibadah yang kita sedekahkan dicatat bukan cuma buat kita, tapi buat kedua orang tua kita sampai ke-7. Dan kalau kita punya mertua, maka pahala dari sedekah kita pun diberikan kepada mertua kita itu. Banyak nggak kita itu? Balasannya banyak nggak? Tetapi kebanyakan kita kikir apa ikhlas? Ikhlas apa kikir? Masya Allah. Pantas nggak kita dapat syafaat Nabi kalau begitu? Hah? Pantas nggak masuk surga? Kagak. Surga itu dekat sama orang kikir. Surga itu dekat sama orang kikir. Surga jauh daripada orang-orang kikir. Neraka itu buat orang kikir. Allah jauh sama orang kikir, dekat sama orang kaya yang dermawan. Disebut kaya itu bukan bicara uangnya banyak, bukan kaya hati. Punya berapa kayak nilai ta'ala. Pokoknya gue besok bulan kemarin kamalnya, gue besok boleh lihat aja di Barokah Guru Sekumpul, gue liatin kira-kira gitu. Coba ada. Kita buat wali, ada nggak buat wali?
Hah? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Ya ada belum mampus. Rumah saya lo kan kayak ada. Dengerin. Kalau buat agama jangan terlalu perhitungan. Kenapa? Karena masa hidup di dunia dan agama itu lebih panjang kehidupan di agama. Artinya kehidupan setelah mati itu tanpa batas. Dunia ada batasnya. Umur orang sekarang paling panjang banget umur 70. Yang umur 80 udah jarang. Ini mohon maaf, kita itu se-RT ini se-RT. Orang yang umur 80 bisa kehitung. Udah jarang umur paling jarang. Tapi kalau kita bicara akhirat itu sangat panjang. Jadi jaga agama kita, jaga harga diri kita, dan kita jagain diri kita ya Allah. Jangan nyampe gua karena pengen duit nyampe gua harus kikir sama orang, apalagi bukan cuma kikir, kita ngambil hak orang secara zalim. Mending banyak dikit neraka kan tolol. Mending jadi koruptor, mantep. Koruptor tuh keren, ngambil duit rakyat, dia bangun rumah gede, keren, mantep. Ini nyelipin 200 kaya kagak, keselak mampus neraka. Lah kan rugi. Lah orang-orang bodoh maling sendal, digebukin, penjara, neraka. Lah lemujuk parah banget. Makanya kalau udah maling sama koruptor, kerenan dikit, lu kadang maling punya saudara dewek goblok. Bodohnya kita nih kalau jahat sama saudara, itu manusia paling bodoh itu. Musuh kita banyak. Mengapa saudara baik lu musuhin Don? Betul nggak? Kan kita itu mah dengki sama saudara, musuh no dengkiin. Lu kayak kagak punya musuh, nyari musuh goblok banget. La haula wala quwata illa billah. Ini mah santri lo, santri. La haula wala quwata illa billah. Ya, makanya besok saya mengundang nanti di pondok pesantren. Malam minggu besok kalau Abah Guru sekumpul, berikut hal guru saya. Datang. Jalin hubungan kita dengan wali. Jalin hubungan dengan kita dengan wali. Ingetin, tidak mungkin kalian bisa ke Nabi tanpa lewat jalur wali, itu mustahil. Harus lewat tangga kewalian. Nah, mumpung deket ke Kalimantan, kita mah jauh. Ya, ada kemarin yang hadir ke Kalimantan ada. Mau kondang kami 20.000 lagi buat ke sono. Bagaimana urusannya? Benar. Iya. Nah, kita di sana nggak bisa hadir, maka saya di Sarang Tawon bikin itu tabarukan untuk orang-orang Banten, khususnya orang-orang kota Tangerang yang kesana tidak hadir, tapi kita bisa hadir. Datang niatin, minta barokah, minta kebersihan hati, kebersihan jiwa, kebersihan pikiran. Orang kalau hati, pikiran udah bersih, hidup apapun adanya enak. Karena yang disebut kaya itu bukan kaya fisik, tetapi kaya hati. Kenapa kaya hati? Karena diisi oleh iman. Kalau bicara logika dunia, mohon maaf, kagak bakal kita terus puas. Pasti terus merasa kurang. Kalau tuh mulut belum disumpel pakai tanah, duit lagi. Lihatin coba, yang koruptor itu bukan orang miskin, orang-orang kaya, betul nggak? Tapi masih kegaras sebagai duit rakyat. Utang bertambah terus begitu luar biasanya. Kenapa? Rakus mereka itu. Nah, kita jangan nyampe menghina koruptor, padahal ilmu koruptor kita pakai. Jangan sampai ilmu orang-orang rakus kita gedek sama orang rakus, tapi tabiat orang-orang rakus justru ada dalam diri kita. Maka saya pesan besok milih caleg lo, jangan karena duit. Lu rela masuk neraka, lu cuma duit gocap. Bilangin bini, beras segala macam, aku punya beras mah tinggal ngutang doang, aing mais. Lo nggak dikasih. Bener nggak kira-kira? Yang penting jangan korbanin iman kita. Diiming-imingin dikasih duit, ditunjukin saya ya, ditunjukin saya ya. Jangan mau. Nih orang kalau dia penipu, nih orang nggak soleh, nih caleg nggak soleh. Kita tahu ini caleg tukang bohong, ini caleg khianat, ini caleg bukan ahli ibadah, bukan ahli sholawat. Sama wali aja dia gedek sama wali. Jangan gitu.
Ada caleg gede sama Habib Rizik, Habib itu wali. Lu terserah lu mau anggap dia bukan wali, terserah. Tapi gua anggap wali. Ada caleg gede sama Habib Rizik, jauh dukung. Walaupun ente cinta ke Habib Ali, ente cinta ke Habib Saleh Tanggol, kau bakar Gersik, ente gedek sama seorang wali yang bernama Habib Rizik, mohon maaf. Atau ente gedek dengan Habib Lutfi, nggak diterima cinta ente ke wali, gagal. Pokoknya kalau ada caleg-caleg yang dia nggak percaya apalagi benci kepada wali, pejuang-pejuang Islam, jangan didukung walaupun dia orang kaya. Tapi walaupun caleg miskin, nggak punya duit, tapi kita lihat ini orang bener amanah, lihat walaupun bukan orang kaya-kaya banget, dukung. Makanya untuk presiden awas, saya pesan, yang terpenting presiden nih kalau mau ada perubahan segala macam loh, hidup mau enak segala macam. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakat minas samawati wal ardi wa in kadzabu bima ukhbira kanu yaksibun. Hati-hati, kalau negara pengen dibarokain harus ada di ujung tombaknya. Siapa itu? Presiden. Awas, jangan kita bogoh-bogoh tentang presiden, diam. Jangan saling menghujat, mentang-mentang ente udah ngelihat apa itu debat ya, debat segala macam, ente lihat tuh surat pendukung-pendukungnya, ini dukung orang kaya, paslon ini dukung oleh orang kaya, ini didukung oleh miliarder, sedangkan ini didukung oleh ulama, oleh orang-orang miskin misalkan. Ente lihat mana yang benar. Kalau seandainya ini orang kaya didukung oleh miliarder, didukung oleh ulama, ini dia benar agamanya, bagus keimanan dan ketakwaannya, dukung. Tapi kalau seandainya ini orang kaya, yang kita lihat ini caleg kaya, capres kaya, tapi dia tidak didukung oleh ulama, dia tidak bagus akhlaknya, tidak bagus amal ibadahnya, tidak bagus keimanannya, tidak bagus kealimannya, maka jangan didukung. Tapi ada yang kurang kaya, miskin lah, kita anggap paling miskin di antara capres-capres yang didukung sama ulama, didukung sama orang-orang miskin. Orang miskin, orang-orang susah demen sama dia, demen karena hidupnya mau barokah, karena didukung oleh ulama, walaupun tidak didukung oleh miliarder, maka dukung yang ini. Kenapa? Karena landasan kita mengikuti Nabi, takdim kepada orang lain, bukan karena hartanya, tetapi karena soleh dan kealimannya. Dan mudah-mudahan yuk kita semua ikutin para ulama aja. Ikutin para ulama berarti ngikutin Nabi. Makanya kalau buat urusan presiden, saya mengikutin ulama saja. Siapa? Pasangan Amin, Anies Muhaimin. Tapi nggak boleh kita dijelekin yang lain, nggak boleh. Jangan. Karena ini bukan urusan yang bagaimana, bukan kita mah ke depan nggak ngerti. Urusan di sono kita mah kagak ngerti. Yang penting yang kita ngerti, gua mah nyari pemimpin, satu yang Islam, dua yang beriman dan bertakwa, yang ketiga diridhoi ulama, yang keempat dicintain sama orang-orang miskin. Jangan dicintai orang-orang kaya. Paham kira-kira? Kalau pasangan Amin dicintai sama ulama nggak? Didukung nggak sama ulama? Didukung nggak? Nah, kira-kira pendukung kebanyakan orang miskin atau orang kaya? Orang miskin apa orang kaya? Orang miskin kalau beliau demen nggak kira-kira? Dukung yang ini. Bukan egois, bukan karena ini nggak boleh, bukan. Karena kalau bicara manusia mah semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang kita harus jagain diri kita, keimanan kita, ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doain. Ini Sahibul Majlis, saudara kita, teman kita, keluarga kita, Ustaz Arif, mudah-mudahan beliau menjadi orang yang amanah, amin. Mudah-mudahan kita pun seluruh daripada Majlis Al-Kamaliyah, mulai saat ini karena kita tahu, mulai saat ini kita hormatin orang karena keilmuannya, karena kesolehannya, karena kedermawanannya, karena kebaikannya, karena keimanannya, karena ketakwaannya, bukan cuma sekedar karena hartanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada kefakiran, amin. Mudah-mudahan kita anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh, keluarga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, dijadikan kita keluarga beserta keturunan kita dijadikan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokah majelis Durar, dengan barokah ini majlis, mudah-mudahan kita dan seluruh anak-anak kita yang ada di rumah, istri-istri kita semuanya, keluarga kita, mudah-mudahan
Jadikan orang-orang yang cinta kepada wali dan mereka mengikuti hidup daripada konsep kehidupan para wali. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis Al-Kamaliyah menjadi majlis yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua berteman karena iman, kita bersahabat karena iman, kita berjuang karena iman, bukan karena sesuatu hal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan daripada istri Jarif capeknya luar biasa, insya Allah barokah. Capeknya barokah, walaupun musim permasakan tapi segala repot rumahnya berantakan, insya Allah barokah. Dan insya Allah akan menjadi saksi bahwa rumah ini adalah bagian daripada syiar menyebarkan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulid Simtudur karangan Habib Ali bin Salabsi. Dan insya Allah apa-apa yang dibicarakan, apa-apa yang dikatakan oleh Adinda Rifki, dan apa-apa yang menjadi motivasi daripada kedua orang tuanya, insya Allah itu hal-hal yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam. Sallallahu